Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Cerita ini ditulis oleh Widya Yasmin. Oke, seperti biasa sebelum gue ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sundel bolong, kuntilanak. Begitulah cara Rukmini ketika memanggil para menantunya. Bahkan pada anak perempuannya sekalipun, ia sering memanggil dengan sebutan kuntilanak. Suaranya yang cempreng dan seakan merobek gendang telinga membuat para menantu juga anak-anaknya tak betah tinggal bersamanya. Suatu hari, Rukmini mengatakan bahwa dirinya diteror oleh sosok sundel bolong penunggu sumur tua yang berada tepat di belakang rumahnya. Hal tersebut membuat Hana tertawa terpingkal-pingkal dan mengatakan bahwa itu adalah tulah karena mertuanya itu sering memanggil sundel bolong ketika mengumpat orang lain. Namun, ketika ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana wujud dari sundel bolong tersebut, tiba-tiba ia teringat istri dari adik iparnya yang telah lama menghilang. Siapakah sosok sundel bolong itu? Sundel bolong, kuntilanak. Sebuah suara setinggi 10 oktav terdengar bergema hingga merobek gendang telinga. Begitulah cara ibu mertua memanggil semua menantunya. Entah apa yang ia pikirkan sehingga memanggil nama menantu-menantunya dengan sebutan mengerikan seperti itu. Sebenarnya tak hanya kepada menantu-menantunya, tetapi aku juga pernah mendengar ibu mertua memanggil kuntilanak kepada anak perempuannya, bahkan kepada tetangga atau siapapun yang mengusik perasaannya. Ya, walaupun kini aku tak tinggal seatap dengan wanita yang telah melahirkan suamiku itu, tetapi suara cemprengnya masih sering terngiang-ngiang di telinga. Setiap kali bayangan ibu mertua singgah dalam ingatan, tiba-tiba dada ini terasa sesak dan bergemuruh. Aliran darah pun terasa bergejolak hebat, disertai nyeri di bagian kepala. Ibu mertuaku adalah seorang yang bermulut pedas dan suka ceplas-ceplos. Ya, tak heran jika semua anak dan menantunya tak ada yang mau tinggal seatap dengannya. Tak terkecuali aku dan suami yang kini memilih mengontrak rumah daripada harus mengalami tekanan batin jika harus tinggal bersamanya. Suamiku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. 7 tahun yang lalu aku menikah dengannya. Kini ibu mertua hanya tinggal berdua dengan ayah mertua, karena semua anaknya memilih untuk mengontrak dan jauh darinya. Adik iparku, Rudi, bersama istrinya pernah tinggal di rumah ibu mertua. Namun hanya setahun saja mereka berada di sana. Tiba-tiba rumah tangga mereka berantakan. Ya, karena ulah ibu mertua. Kabarnya istri Rudi kabur entah kemana, padahal saat itu ia tengah hamil. Suatu hari, ibu mertua menelpon suamiku untuk tinggal sementara di rumahnya karena ayah mertua ada urusan bisnis di luar kota. Aku terpaksa menuruti kemauannya, walaupun dada ini terasa bergemuruh memikirkan yang akan terjadi nanti. Setelah menuruti permintaannya, kupikir ia bisa mengubah karakternya, terlebih sejak dijauhi semua anak juga menantunya. Namun ternyata mulutnya masih saja lebih pedas dari sekilo cabai rawit. Dasar sundel bolong, ngepel lantai kok basah begini, teriaknya saat aku mengepel lantai pagi itu, sedangkan suami telah berangkat kerja.
Aku langsung minta maaf lalu buru-buru mengambil lap kering untuk mengelap lantai. Yang benar kalau ngepel. Sengaja biar saya jatuh, ujarnya dengan sinis. Aku mencoba bersabar, karena mungkin hanya beberapa hari saja tinggal di rumah ini. Sundel bolong, cepetan ngepelnya. Tuh, cucian piring sudah menumpuk, teriaknya. Aku hanya menghela nafas, lalu buru-buru menyelesaikan tugasku. Kalian tahu nggak? Dulu ibu kalian itu hantu yang sangat menyeramkan. Tapi setelah dipasangi paku di kepalanya, dia sekarang berubah jadi manusia, ucapnya pada anak-anakku yang tengah menonton kartun. Mendengar ceritanya, kedua anakku yang hanya selisih 3 tahun itu langsung menangis ketakutan. Ada apa sih, Bu? Kok nakut-nakutin anak-anak? Tanyaku sambil mencoba menenangkan mereka. Saya hanya sedang bercerita pada mereka, sautnya ketus. Aku langsung mengingatkan agar ia tak menceritakan hal aneh pada anak-anakku, karena mungkin itu akan mengganggu pikiran mereka yang masih polos. Sundel bolong, jangan banyak ngomong. Sudah masak belum? Saya lapar, bentaknya. Ibu mau dimasakin apa? Tanyaku. Terserah, asal jangan lama, ucapnya ketus setengah membentak. Aku hanya mendengus kesal. Rasanya aku terus mengerjakan apa yang ia perintahkan, padahal aku juga harus menyelesaikan novel yang baru pertengahan bab. Aku pun langsung pergi ke dapur untuk segera memasak. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya semua masakan itu telah matang. Dasar sundel bolong, ngapain masak ayam goreng? Saya nggak suka makanan berminyak, teriaknya. Aku membiarkan ia berteriak tanpa menanggapinya. Lalu setelah puas memakiku dengan mengabsen seluruh penghuni alam gaib, ia bergegas ke warung tetangga untuk membeli gado-gado. Saat suami pulang, ibu mertua mengadu bahwa aku melarangnya memakan apa yang kumasak. Aku benar-benar tak habis pikir memiliki ibu mertua yang suka memutarbalikkan fakta, layaknya seorang ratu drama. Karena kesal, aku langsung membawa anak-anak pulang ke kontrakan tanpa memperdulikan suami yang tengah meminta penjelasan dariku. Rasanya aku sudah terlalu lelah menanggapi ucapannya. Aku sudah tak memiliki energi untuk menjelaskan bahwa aku tak seperti yang ia tuduhkan. Permainan ibu mertuaku membuatku benar-benar jengah. Terserah, jika ia mau mengambil kembali anaknya, aku sudah tak peduli lagi. Rasanya aku sangat menyesal memiliki mertua seperti dirinya. Suamiku berlari mengejarku saat aku pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ia berteriak memanggilku, tapi ku biarkan dia, lalu buru-buru naik ke angkot. Setibanya di rumah kontrakan, ternyata suamiku sudah ada di depan pintu. Karena ia membawa sepeda motor, jadi bisa tiba lebih cepat. Kamu kenapa? Sebenarnya ada apa? Jangan membuat A bingung. Ia meminta penjelasan dan meminta aku tenang. Anak-anak langsung menangis melihat ketegangan di antara kami. Pokoknya aku mau cerai, ucapku to the point. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Harap kamu tenang dulu ya, bujuknya lalu memelukku dengan lembut. Aku tekanan batin menghadapi ibumu. Aku sudah muak, jawabku setengah menangis. Baik. Mulai sekarang kita gak perlu ke rumah ibu sebelum ibu bersikap baik padamu, ucapnya. Aku mengurungkan niat untuk kembali bercerai dengannya, lalu kembali akur. 3 hari kemudian, ibu mertua tiba-tiba datang ke tempatku. Saat itu suamiku tengah di tempat kerja. Awalnya aku khawatir ia akan mencari gara-gara denganku, tetapi tiba-tiba aku lihat wajahnya memelas sambil menangis meminta maaf.
Aku sangat terkejut dengan sikapnya yang terasa aneh. Tetapi tiba-tiba ia memohon agar aku kembali ke rumahnya. Ia mengaku sering didatangi hantu sundel bolong. Ibu mohon, Hana. Ibu takut, ucapnya memelas. Makanya Bu, jangan suka teriak-teriak sundel bolong, ucapku. Ibu mohon, kembali ke rumah sampai Bapak kembali ya, bujuknya. Aku menolaknya dengan tegas dan tak mau tinggal lagi di rumahnya. Seorang ratu drama seperti dia tak boleh dipercaya begitu saja. Ia mungkin akan berubah menjadi mak lampir setelah aku kembali tinggal di rumahnya. Bagaimana kalau ibu saja yang tinggal di sini sampai Bapak pulang? Ucapnya memelas. Aku bergidik saat membayangkan jika ia harus tinggal di rumah kontrakanku. Mungkin ia akan berteriak-teriak hingga merusak gendang telingaku. Aku mencoba tenang dan mencari cara untuk mengusirnya secara halus. Silakan, tapi rumah kosong di depan itu bekas orang hamil bunuh diri. Terus di belakang kontrakan ini juga ada sumur tua bekas menantu yang buang ibu mertuanya hingga meninggal dan gentayangan. Tiba-tiba ia bergidik ngeri. Sebenarnya di sini juga ada sundel bolong, bisikku. Ibu mau pergi ke rumah Rita saja, ucapnya sambil bergegas ke rumah kakak ipar yang terletak lumayan jauh dari rumah kontrakanku. Aku tersenyum lega. Akhirnya ia segera pergi, walaupun ada sedikit rasa penasaran. Bagaimana nasib Rita saat tinggal bersama wanita bermulut pedas itu? Sedangkan Rita tengah hamil. Sekitar 3 hari berlalu. Rita datang membawa kembali ibu mertua ke rumah kontrakan kami. Istri dari kakak iparku itu mengeluh bahwa dirinya tak sanggup mendengar teriakan ibu mertua yang memecahkan gendang telinga. Ia juga tak biasa dengan panggilan sundel bolong. Rita mengaku setiap kali nama itu disebut, ia langsung merinding dan paranoid. Suaminya juga mendukung agar ibu mertua diantar ke rumahku, karena ia takut kandungan Rita akan kenapa-napa. Selain mengatai sundel bolong, Rita juga mengaku bahwa ibu mertua terlalu cerewet dan suka semena-mena. Sementara itu kulihat ibu mertua hanya pasrah, walaupun dengan wajah kesal saat menantunya itu menitipkannya pada aku. Makanya Bu, jangan toksik, jangan suka nyakitin hati menantu. Untung ibu gak dimasukin sumur sama Rita, ucapku. Kalian berdua sama-sama saja, sama-sama menantu durhaka, umpatnya. Rita buru-buru pulang tanpa mau lagi berdebat dengan ibu mertua. Ia hanya mendumel dengan wajah yang ditekuk. Semua makian berbahasa Sunda ia sebutkan, walau dengan suara lirih. Sepertinya Rita tidak memberinya makan, hingga ia tampak lemas dan tidak bertenaga. Ibu sudah makan? Tanya aku. Ia menggeleng. Rita nggak memberi ibu makan? Tanya aku. Wanita itu gak becus masak, semua masakannya gak enak. Terus dia juga suka main dukun, hingga anak saya berani melawan pada ibunya sendiri, gerutunya. Aku menghela nafas mendengar ucapannya. Rita pasti tertekan. Tinggal 2 hari bersamanya. Aku mengajaknya ke meja makan, lalu menunjukkan lauk yang telah aku masak. Memangnya saya ayam dikasih makan begituan? Bentaknya. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Rasanya malas menahannya lama-lama, tapi aku harus memastikan perutnya kenyang terlebih dahulu, lalu mengusirinya secara halus. Ibu mau makan apa? Tanyaku dengan lembut. Pepes ayam, pepes jamur, dan sambal terasi, sahutnya.
Aku mengangguk, lalu pergi ke warung nasi yang terletak beberapa meter dari rumahku. Setelah itu mempersilahkan wanita berambut keriting yang wajahnya mirip meriam Belina itu untuk segera makan. Kalau masak harus seperti ini, enak, ucapnya ketus. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapannya sambil menunggu ia selesai makan. Beberapa waktu kemudian, setelah selesai makan, lalu bergegas ke ruang tengah dan menyalakan televisi. Pijitin bau saya dong, ucapnya. Ngapain ibu masih di sini? Kenapa ibu nggak pulang? Tanyaku. Ia hanya menunduk dengan wajah seolah teraniaya. Aku antar ibu ke rumah Teh Imas ya, bujukku lembut. Kasian juga kalau terus judes padanya. Imas tadi menolak ibu tinggal dengannya, ucapnya sambil tertunduk lesu. Jadi tadi ibu sempat ke rumah Teh Imas? Tanyaku dengan wajah terkejut. Ia mengangguk dengan wajah yang pilu. Bahkan anak kandungnya pun tak menginginkan ia tinggal bersamanya. Hana, ibu khawatir dengan rumah. Ibu takut ada maling, ucapnya tiba-tiba. Aku langsung sumringah saat mendengarnya, karena menyangka ibu mertua akan segera pulang. Ya udah, ayo aku antar ibu pulang, ajakku dengan wajah berseri-seri. Ibu mohon, temani ibu di sana sampai bapak pulang, ucapnya memelas. Aku kembali termenung. Aku takut ia kembali menjadi mak lampir saat di rumahnya. Hana, ibu janji akan bersikap baik padamu, ucapnya. Ibu kan biasa tinggal sendiri, tanyaku. Ibu mertua lalu bercerita tentang sosok sundel bolong yang benar-benar nyata dan bukan hanya halusinasinya. Ia bilang sosok wanita berambut panjang dengan punggung yang bolong itu kerap kali menampakkan diri hingga membuatnya sering merasa ketakutan. Dengan syarat, ibu gak boleh cari gara-gara denganku, ucapku. Ia mengangguk dan berjanji untuk bersikap baik. Akhirnya, aku pun mengalah dan menuruti kemauannya. Setelah ia menyetujui persyaratan yang kuberikan, suamiku tampak terkejut saat aku mengajaknya kembali ke rumah ibunya. Lalu ibu mertua berjanji untuk tidak membuat gara-gara denganku. Sebenarnya aku merasa curiga pada bapak mertua yang tak kunjung pulang. Padahal sudah hampir seminggu ia berada di luar kota. Bapak mertua adalah seorang kontraktor bangunan. Di usianya yang 60, dia masih lincah dalam bekerja, bahkan sering berkeliling luar provinsi. Setibanya di rumah ibu mertua, tiba-tiba aku merasa merinding. Padahal sebelumnya aku merasa biasa saja saat di rumah itu. Entah mengapa bulu kuduku terasa meremang saat berada di sana. Rasanya ada sepasang mata yang memperhatikanku, hingga perasaanku menjadi tak karuan. Ibu mertua langsung beres-beres rumah, karena kondisi sekitar sedikit berdebu setelah ditinggalkan selama 3 hari. Aku juga langsung ke dapur untuk memasak dan menyiapkan makan malam. Kebetulan tadi sempat membawa bahan mentah dari rumah. Di dapur, bulu kuduku terus merinding. Selain itu detak jantungku pun terasa sangat cepat. masak nasinya jangan banyak-banyak, soalnya ibu gak akan makan malam, ucapnya. Aku mengangguk lalu lanjut masak seadanya. Setelah makanan matang, aku segera memanggil suami juga anak-anak untuk makan malam. Ibu kemana? Tanya suami. Sudah masuk kamar, katanya ngantuk, sahutku. Oh, ia menyahut lalu melanjutkan makan. Saat malam semakin larut, suami juga anak-anak telah terlelap.
Aku meraih ponsel lalu segera melanjutkan tugasku menulis novel online di sebuah platform menulis. Suasana terasa hening. Aku bersyukur karena suasana yang sunyi bisa membuatku fokus menulis. Namun, tiba-tiba terdengar suara cekikikan khas kuntilanak yang membuatku terkesiap. Lalu tidak lama kemudian, terdengar suara gelak tawa ibu mertua yang begitu lepas. Aku segera keluar dari kamar. Kulihat wanita berusia 57 tahun itu tengah tertawa sambil menonton film jadul bertema beranak dalam kubur. Aku tak menyangka ibu mertua bisa seberani itu menonton film tersebut sendirian. Apalagi saat tengah malam. Membayangkan wajah pemeran utama yang terkenal dengan julukan ratu horornya saja, aku sudah merinding. Ya ampun, Bu. Ngapain nonton film gituan? Bukannya ibu takut? Tanya aku. Berisik, sudah sana buatkan teh manis, ucapnya. Aku mengangguk lalu pergi ke dapur dan membuatkan teh manis untuknya. Muncul niat iseng kepadanya. Kulepas ikatan rambutku lalu kubiarkan tergerai di depan hingga menutup mata. Ini Bu, tehnya, ucapku sambil memberikan segelas teh manis. Ibu mertua langsung meraih gelas itu tanpa menoleh ke arahku. Matanya tetap fokus ke film horor yang pemeran utamanya Suzana. Sementara itu aku masih duduk di sampingnya dengan rambut tergerai ke depan. kemanisan, dasar sundel bolong, umpatnya sambil melirik ke arahku. Tiba-tiba ia terkesiap dan berteriak histeris. Wah, ada Suzana! Teriaknya sambil berlari pontang-panting hingga menabrak pintu kamarnya. Aku hanya tertawa melihat tingkah konyolnya, lalu buru-buru mematikan televisi. Keesokan paginya, ibu mertua menggerutu padaku juga suami. Kurang ajar kamu, Ana. Semalam kamu nakut-nakutin saya, bentaknya. Maksud ibu apa? Aku nggak ngerti deh. Tanyaku pura-pura tak tahu. Semalaman kamu pura-pura jadi sundel bolong kan? Ia bertanya setengah membentak. Aku menggeleng dengan wajah yang polos. Jadi semalam itu, maksud ibu gimana? Ini ada apa? Tanya suamiku. Ibu mertua lalu menceritakan apa yang terjadi semalaman. Makanya jangan suka nonton film horor tengah malam. Terus jangan suka ngatain orang dengan panggilan sundel bolong, ucap suamiku. Tiba-tiba wajah ibu mertua pucat pasi dan ketakutan. Sudah hampir 2 minggu aku berada di rumah ibu mertua karena bapak masih juga belum pulang. Sebenarnya kini ibu mertua tak terlalu semena-mena padaku. Ia tak terlalu sering menyuruh mencari gara-gara. Bahkan ia juga sering membantu pekerjaan rumah. Sepertinya ia mulai berubah karena takut aku meninggalkannya dari rumah ini. Beberapa kali ia bercerita kalau dirinya sering didatangi sosok sundel bolong. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapannya karena ia merasa ia terlalu mengada-ngada. Sebenarnya aku juga sering merasa merinding di rumah ini. Tetapi sejauh ini aku belum pernah melihat penampakan apapun. biar ibu saja yang menyapu dan mengepel lantai. Kamu bikin sarapan lalu beresin dapur, ucapnya pagi itu setelah aku selesai sholat subuh. Aku mengangguk lalu masuk ke dapur dan membersihkan tumpukan perabotan yang kotor. Setelah selesai, aku kembali pada ibu mertua untuk bertanya, "Ibu mau dibuatkan sarapan apa?" "Awas jangan bilang terserah lalu ngomel," aku memperingatinya, karena teringat tingkahnya yang selalu membuatku serba salah.
beliin bubur aja deh. Terus beli juga sarapan untuk kalian, terserah apa. Sautnya sambil memberikan selembar uang berwarna biru. Aku pun mengangguk, lalu membeli bubur ayam dan 4 porsi nasi kuning. Kebetulan pedagang bubur ayam jualan nasi kuning juga. Setibanya di rumah, kulihat suami telah siap untuk berangkat kerja. Begitu pula 2 anakku yang telah bangun. Aku berterima kasih karena ibu mertua telah memandikan si sulung dan memakaikannya seragam TK. Mana sini sarapannya? Kita semua sudah menunggu. Aku langsung mengambil piring untuk nasi kuning, sementara bubur ayam milik mertua langsung kuberikan karena menggunakan styrofoam. Kok ibu bubur ayam sendirian, sedangkan kalian nasi kuning semua? Tanyanya saat melihat suamiku yang tengah melahap nasi kuning bercampur ayam goreng suwir dan sambal terasi, juga irisan mentimun yang tampak menggugah selera. Loh, bukannya tadi ibu sendiri yang minta? Tanyaku. Kamu masih saja memperlakukan saya seperti ini, padahal saya sudah berusaha baik padamu, ucapnya. Penyakit ratu dramanya kumat lagi. Aku benar-benar tak menyangka ia akan seperti itu. Aku langsung berdiri sambil melipat tangan, menatapnya dengan tatapan tajam. Rasanya malas beradu argumen dengannya. Sepertinya aku harus segera pergi meninggalkan rumah ini. Hana, nggak apa-apa deh. Bubur ayam juga, ibu suka kok. Ia langsung melahap bubur ayamnya saat melihat wajah masamku. Ia tampak ketakutan jika aku meninggalkannya seorang diri di rumah. Aku menghela nafas lalu kembali duduk. Suamiku tak mau ikut campur. Ia lebih memilih untuk diam, seolah tak mau jika aku merajuk. Ibu mertua melahap buburnya hingga tak tersisa. Setelah itu suamiku pamit berangkat kerja sambil mengantar anak sulung ke sekolah. Ana, kamu nyucinya pakai mesin cuci saja biar gak capek, ucapnya. Aku mengangguk lalu bergegas ke tempat cuci pakaian. Sebenarnya sudah lama ibu mertua memiliki mesin cuci, tetapi ia selalu melarangku untuk menggunakannya. Ia seolah sengaja ingin melihatku kelelahan. Namun kali ini, untunglah ia insyaf dan membiarkanku menggunakan mesin cucinya. Sambil menunggu baju-baju kotor itu bersih, aku keluar lewat pintu belakang untuk menelpon bapak mertua. Ada rasa penasaran mengapa ia tak juga pulang. Ini siapa? Tanyanya saat mengangkat telepon dariku. Ini Hana, Pak. Memangnya nomor teleponku gak disimpan? Aku balik bertanya, karena merasa heran mengapa ia tak mengenali nomorku, padahal aku sudah beberapa kali teleponan dengannya. Ada apa? Tanyanya tanpa menjawab pertanyaanku tadi. Dari nada bicaranya, ia seolah malas mengangkat telepon dariku. Bapak kapan pulang? Tanya aku. Ngapain nanya-nanya? Ia kembali memberi pertanyaan dengan nada ketus. Ibu nanyain bapak terus, sahutku. Saya sudah transfer sejumlah uang yang lumayan banyak ke rekeningnya. Jadi bilang ke ibu mertuamu untuk tidak menunggu saya pulang, ucapnya ketus selalu tiba-tiba menutup panggilan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Rasanya malas untuk berada di sini lama-lama. Hana, ibu mohon kamu jangan pergi dari sini ya. Tiba-tiba ibu mertua muncul hingga membuatku terkejut. Rupanya sejak tadi ia mendengar percakapanku dengan bapak mertua. Terus kontrakanku gimana, Bu? Tanyaku. Kamu sewa pick up buat bawa semua barangmu ke sini. Biar semua biaya ibu yang bayar, termasuk buat bayar kontrakan, ucapnya.
Kontrakan itu bayarannya tahunan. Kami sudah bayar di muka, sahutku. Kamu gak mau tinggal di sini sama ibu? Tanyanya sambil memelas. Aku menggeleng. Walaupun ia berusaha bersikap baik, semua itu tak berubah kenyataan bahwa dia wanita bermulut pedas dan tukang drama. Ia bersikap baik karena ada maunya. Mungkin nanti jika bapak mertua kembali, bisa saja dia akan kembali menjadi malampir. Setelah selesai mencuci pakaian lalu menjemurnya, ibu mertua mengajakku ke ATM sekalian berbelanja. Aku mengangguk lalu izin untuk mandi. Biar Daniel ibu yang ngurus, ucapnya sambil mengajak anak bungsu yang berusia 3 tahun untuk mandi. Beberapa waktu kemudian, kami telah siap berangkat. Lalu kami naik taksi menuju sebuah supermarket. Beberapa waktu kemudian, kami telah tiba. Setibanya di supermarket, tiba-tiba kami terkejut saat melihat bapak mertua yang tengah berjalan bersama wanita yang tampaknya seusia denganku. Kami mencoba tenang dan tak langsung mengambil kesimpulan, lalu buru-buru menghampiri mereka. Loh, kok bapak ada di sini? Tanya ibu mertua. Goliat lelaki berusia 60 tahun itu tampak terkejut dengan kemunculan kami. Mereka siapa, Kang? Tanya wanita itu sambil memegangi tangan bapak mertua dengan begitu mesra. Itu bapak mertua tampak gelagapan dan tak bisa menjawab. Kalian siapa? Saya istri Kang Dharma, ucap perempuan itu. Tiba-tiba raut wajah ibu mertua berubah. Kepalanya seolah terbakar emosi dan kedua lubang telinganya mengeluarkan asap panas. Seketika ia melangkah menuju wanita itu, lalu tiba-tiba menjambak kerudungnya hingga terlepas. Dasar sundel bolong, kuntilanak, goyang, jurik jarian. Semua penghuni alam gaib ia sebutkan. Ia tampak marah besar dan terlihat ingin memakan wanita itu di bidung. Rukmini, berhenti! Bapak mertua mencoba melerai. Namun tiba-tiba ibu mertua menendang barang pusakanya hingga ia mengerang kesakitan. Dasar jurik, pocong, ontowot borokokok, tai kotok. Semua panggilan ia sebutkan sambil menjambak rambut bapak mertua, lalu melempar jauh kerudung wanita yang tadi mengaku sebagai istri muda bapak mertua. Tak hanya itu, ia juga menghajar wanita itu secara brutal, sehingga semua orang langsung berkerumun menontonkan aksi ibu mertua. Kulihat anak bungsuku mulai ketakutan saat melihat ibu mertua yang seperti kesetanan. Sudah bu, sudah. Ayo kita pulang, ajakku sambil menarik lembut tangannya. Namun ia malah mengempaskan tanganku lalu kembali menghajar bapak mertua juga istri mudanya. Tiba-tiba satpam datang lalu menarik tangan ibu mertua dengan kasar. Saat kulihat satpam itu hendak menelpon polisi, aku segera menghentikannya dan bilang, ini urusan keluarga, biarkan kami menyelesaikan semuanya secara kekeluargaan. Satpam itu akhirnya bisa mengerti dan mempersilahkan kami segera meninggalkan supermarket. Balik siap, goblok, kurang ajar siapa? Ket. Ibu mertua sambil menunjuk mata suaminya, lalu buru-buru pergi karena satpam terus melotot ke arahnya. Sabar bu, istighfar, ucapku sambil mengusap punggungnya dengan lembut. Kami buru-buru keluar supermarket setelah satpam mengusir kami secara tidak hormat. Aku langsung mengajak ibu mertua pergi, walau dirinya masih dipenuhi amarah. Tampaknya ibu mertua masih kurang puas mengajar suami, juga wanita yang telah merusak rumah tangganya itu. Ayo bu, kita pulang,
ajakku sambil menarik lembut tangannya, lalu menyetop taksi. Namun, kami tak langsung melaju, karena ibu mertua meminta kami untuk menunggu sejenak. Tunggu sebentar, Pak, ucap ibu mertua, hingga pak sopir mengurungkan niatnya untuk melanjutkan taksinya. Walaupun tidak jalan, tetapi argonya tetap jalan, Bu. Pak sopir mencoba mengingatkan. Gampang, saut ibu mertua dengan wajah santai, lalu lanjut memantau keluar. Lalu tiba-tiba terlihat bapak mertua beserta istri barunya keluar dari supermarket dan berjalan menuju tempat parkir. Kami bisa lihat jelas ia masuk ke mobil, lalu keluar dari area parkir. Ikuti mobil itu, ucap ibu mertua dengan wajah yang berapi-api. Pak sopir mengangguk lalu melanjutkan mobilnya. Hana harap ibu gak berbuat nekat. Aku mulai cemas kalau ibu mertua membuat perbuatan suatu hal yang membahayakan dirinya sendiri. Iya, seandainya ia kembali nekat, mungkin ia akan dilaporkan ke polisi. Kamu tenang saja, ucapnya santai. Anakku terlelap dalam pangkuanku. Untunglah ia tak rewel. Kulihat mobil bapak mertua terus melaju ke sebuah komplek perumahan. Mungkin saja wanita itu telah dibelikan rumah oleh bapak mertua, hingga ia mau menikahi lelaki yang lebih pantas menjadi ayahnya. Gelo si Dharma, karena sudah membelikan rumah bagus untuk si Sundel Bolong. Sedangkan Aing yang menemaninya puluhan tahun masih tinggal di rumah peninggalan kolot Aing, ucapnya saat melihat bapak mertua menghentikan mobilnya di depan rumah yang lumayan bagus. Sabar ya, Bu, rumah peninggalan orang tua ibu juga bagus dan lebih luas, ucapku. Berisik, ucapnya sambil keluar dari mobil. Bu, jangan, Bu. Aku mencoba menghentikannya, tetapi ibu mertua keburu berlari ke arah bapak mertua. Hei Ontot, mengapa kamu membelikan rumah pada si Sundel Bolong? Sedangkan saya sudah menemanimu selama puluhan tahun, belum pernah dibelikan rumah. Bentak ibu mertua dengan wajah emosi. Sementara itu istri muda bapak mertua tampak ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh suaminya. Sabar Rukmini, kamu kan sudah tinggal di rumah yang bagus, ucap bapak mertua mencoba menenangkan. Mana tong kurang ajar, hayang dipayanku Aing, ancamnya. Aku benar-benar tak menyangka kalau ibu mertua begitu tangguh, seperti memiliki ilmu kanuragan. Apa jangan-jangan dia keturunan Prabu Siliwangi? Sabar, nanti saya transfer uang yang banyak buat kamu, bujuk bapak mertua. 1 miliar, tawar ibu mertua. Iya, tapi sekarang baru ada 100 juta. Nanti sisanya dicicil tiap bulan, ucap bapak mertua. Awas kalau bohong, kamu berdua nanti akan saya jadikan pocong, ancam ibu mertua. Iya, saya janji. Bapak mertua terus mencoba menenangkan ibu mertua. Akang, jangan dong. Jangan dikasih uangnya sama dia, rengek wanita berkerudung acak-acakan sambil memegangi tangan bapak mertua. Berisik kamu Sundel Bolong, mau saya lubangi punggungmu, ancam ibu mertua hingga membuatnya ketakutan. Setelah itu kami buru-buru pulang. Sepanjang perjalanan, ibu mertua terus mengumpat mengabsen semua penghuni alam gaib dan kata makian berbahasa Sunda. Aku membiarkannya agar ia bisa lebih tenang. Kebetulan anak bungsuku terlelap, jadi tak mendengar kata makian yang ia ucapkan.
Setibanya di rumah, ia langsung menyalakan VCD, lalu menyetel film jadul Susana. Aku sangat bingung dengan sikapnya, tetapi aku membiarkannya agar ia melupakan apa yang terjadi hari ini. Walaupun ia sering menyakitiku, tetapi apa yang menimpanya benar-benar membuatku iba. Aku segera menidurkan anak bungsu, lalu berniat belanja sayuran, karena tadi belum sempat belanja di supermarket. Si Bokir lucu banget, ucapnya saat melihat adegan sundel bolong yang tengah mengerjai si Bokir. Syukurlah kalau ibu mertua bisa kembali tertawa. Padahal itu film horor, tetapi ia terus tertawa terbahak-bahak saat menontonnya. Dharma, mana manggil lo? Tiba-tiba ia menangis histeris saat melihat kemunculan hantu sundel bolong di film itu. Loh, kenapa bu? Tanyaku lalu duduk di sampingnya. Dulu saya dan Dharma sering nonton film ini di layar tancap. Kalau ada sundel bolong, saya langsung memeluknya, ucapnya sambil berderai air mata. Aku baru menyadari alasan ibu mertua saat menyukai film sundel bolong, karena banyak kenangan masa mudanya bersama bapak mertua. Bu, saya mau belanja dulu ya, ucapku. Iya, jawabnya sambil melanjutkan nonton. Aku belanja lalu menjemput anakku dari TK. Lalu setelah itu buru-buru pulang. Setibanya di rumah, aku sangat terkejut karena melihat si bungsu menangis sendirian, sedangkan ibu mertua tak ada di semua ruangan. Dengan panik aku langsung mencarinya, bahkan bertanya pada tetangga. Tiba-tiba ia kembali dengan wajah sumringah. Dari mana bu? Tanya aku. bukan urusanmu, jawabnya sambil masuk kamar. Aku tak mendebatnya, karena mungkin perasaannya masih tak karuan. Saat suami pulang, aku menceritakan kalau bapak menikah lagi. Ia tampak geram, lalu tiba-tiba memohon kepadaku untuk tetap tinggal di rumah ini, karena ia khawatir dengan kondisi ibu mertua. Aku menyetujuinya, selama ibu mertua tak berbuat macam-macam padaku juga anak-anak. Keesokan harinya, tiba-tiba bapak mertua datang bersama istri mudanya yang tengah menangis terseduh-seduh. Rukmini! Rukmini! Teriak bapak mertua dengan wajah emosi. Mau apa lagi kamu, Ontot? Tanya ibu mertua sambil bertolak pinggang. Kamu kan yang melakukan ini pada Sarmila? Tanyanya sambil membuka kerudung wanita itu. Aku terkejut melihat kepala istrinya yang botak. Padahal saat di supermarket, aku melihat rambutnya yang panjang dan tebal. Saat ibu mertua menarik paksa kerudungnya, bahkan melemparnya hingga jauh. Sebenarnya aku ingin tertawa puas melihat kepalanya yang telah gundul seperti tuyul. Wanita perebut suami orang memang pantas mendapatkan semua itu. Walaupun sebenarnya aku penasaran siapa yang melakukannya. Wah, sundel bolong berubah jadi tuyul, ucap ibu mertua sambil tertawa terpinggal-pinggal. Sementara wanita itu malah menangis meraung-raung saat ibu mertua menertawakannya. Kamu jangan macam-macam, karena saya bisa lapor pada polisi, ancam bapak mertua. Dasar Ontot, kenapa tiba-tiba kamu menuduh saya? Ucap ibu mertua yang tak bisa berhenti tertawa. Pasti kamu kan yang melakukannya? Bapak menunjuk wajah ibu mertua. Hei, sundel bolong, memangnya siapa yang mengudulimu? Tanya ibu mertua. Lelaki bertubuh besar, tapi pasti itu suruhan kamu kan? Ia menyaut sembari terisak. Ibu mertua kini menjadi pendiam dan selalu murung.
ia tampak berbeda dari biasanya. Tak ada lagi teriakan sundel bolong dan makian lainnya. Jangankan untuk berteriak, untuk sekedar mengucapkan sepatah kata saja, tampaknya ia masih enggan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.